Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan sehingga terhindar dari virus COVID-19. Hari ini kita bertemu kembali di kelas virtual dan akan membahas materi tentang Baiklah, hari ini kita akan belajar bersama tema 2, subtema 2, bagian 2. Selanjutnya, hari ini kita ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pesan dalam dongeng. Yang kedua, ciri khas hewan. Yang ketiga yaitu pengamalan sila kedua Pancasila. Dan yang keempat yaitu perkalian dalam soal cerita. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikan perkalian dengan soal cerita? Oke, simak baik-baik. Sebelumnya, jangan lupa selalu mencatat semua informasi yang ada di video ini. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu pesan dalam dongeng. Setiap dongeng yang diceritakan pasti memiliki pesan untuk pembacanya. Jadi setiap dongeng yang kalian baca di buku tema itu selalu berisikan pesan untuk pembacanya. Di sini yang membaca kalian, jadi dongeng tersebut ada pesan yang ingin disampaikan kepada kalian. Kira-kira pesan apa ya? Oke, kita ke selanjutnya. Nah, di dongeng yang akan kita bahas sekarang, silahkan sebelumnya kalian buka halaman 82. Di situ ada dongeng yang berjudul Anak Gembala dan Serigala. Kemudian yang berikutnya yaitu kalian buka halaman 96. Di situ ada dongeng yang berjudul Kuda dan Keledai. Sebelumnya silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, kira-kira pesan apa yang terdapat dari kedua dongeng tadi? Yang pertama dari dongeng Anak Gembala dan Serigala, dan yang kedua yaitu Kuda dan Keledai. Selanjutnya, untuk dongeng yang pertama di halaman 82 yang berjudul Anak Gembala dan Serigala, pesan dalam dongeng yaitu berkatalah dengan jujur. Jika terbukti berbohong, kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang di sekitarmu. Jadi, mulai sekarang biasakan berkata jujur. Jangan pernah sekali-sekali mencoba untuk berbohong. Jika ketahuan berbohong, kamu akan kehilangan kepercayaan dari orang di sekitarmu. Yang berikutnya, dongeng yang kedua di halaman 92 itu berjudul Kuda dan Keledai. Pesan yang ingin disampaikan kepada kalian dari dongeng Kuda dan Keledai yaitu bantulah orang yang membutuhkan. Sekecil apapun yang kita beri, itu akan berarti besar bagi orang tersebut. Jadi, jangan pelit untuk membantu orang yang ada di sekitarmu. Kecil bagimu, tapi berarti besar bagi orang yang kamu bantu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri khas hewan. Di sini yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama yaitu kelinci, yang kedua yaitu kanguru, dan yang ketiga yaitu domba. Di sini ada yang pernah bermain dengan salah satu hewan tersebut. Mungkin yang bisa diajak bermain kelinci atau kanguru. Ada yang pernah melihat kanguru? Oke, kita lihat video berikut.
kelinci. Yang pertama kita membahas hewan kelinci. Ciri-ciri hewan kelinci itu di sini ada 3. Yang pertama yaitu berkaki 4. Kelinci itu mempunyai 4 kaki. Yang berikutnya, yang kedua yaitu jalannya melompat. Ya, kelinci itu suka meloncat. Dan yang ketiga yaitu kelinci suka makan sayuran. Kira-kira sayuran apa yang sering dimakan sama kelinci? Ya, betul sekali, wortel. Dia sangat suka dengan wortel. Kalau perhatian gambar di atas itu kelincinya sedang makan wortel kira-kira. Oke, yang berikutnya yaitu kanguru. Ciri-ciri hewan kanguru di sini ada 4. Yang pertama yaitu hewan kanguru itu ternyata berasal dari Australia. Jauh juga ya, tapi karena apa? Nah, oke, jadi hewan kanguru itu berasal dari Australia. Yang kedua yaitu mempunyai 2 kaki yang kuat. Jadi kanguru itu mempunyai 2 kaki yang kuat. Kemudian yang ketiga, kanguru itu mempunyai kantong di bagian depan. Di bagian perutnya itu ada kantongnya, di situ tempat untuk menggendong anak. Yang berikutnya yaitu memiliki keahlian meloncat. Jadi hampir sama dengan kelinci, kanguru juga suka meloncat. Bedanya, kalau kelinci itu meloncat dengan 4 kaki, kalau kanguru meloncat dengan 2 kaki. Nah, seperti gambar di atas tuh. Nah, itu kangurunya sedang meloncat-loncat. Dan yang ketiga yaitu domba. Kita akan membahas tentang ciri-ciri domba. Yang pertama yaitu domba mempunyai 4 kaki. Yang kedua, domba mempunyai bulu yang tebal. Nah, bulu yang tebal itu bisa diolah untuk menjadi apa? Iya, menjadi benang wol. Dan yang terakhir, yaitu daging domba itu bisa dimakan. Jadi domba itu selain bulunya yang bisa diolah menjadi benang wol, dagingnya juga bisa digunakan untuk dimakan. Berikutnya yaitu tentang pengamalan sila kedua Pancasila. Bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalian perhatikan gambar di atas. Di situ ada gambar anak-anak sedang bermain di halaman sekolah, tapi ternyata ada salah satu anak yang terjatuh. Kemudian anak yang lain melihatnya dan terlihat di gambar ada yang membantunya untuk berdiri. Setiap hari Beni memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Beni juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Beni berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Beni juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar tentang perkalian komutatif soal cerita. Jadi
Sifat komutatif atau pertukaran jika angka yang dikalikan dibalik urutannya maka hasilnya tetap sama. Bahasa ulangi, sifat komutatif atau pertukaran jika angka yang dikalikan dibalik urutannya maka hasilnya tetap sama. Perhatikan contoh soal berikut. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Kira-kira berapa ya jumlah domba di dalam kandang? Kita lihat video berikut. Nah, sekarang kita akan membahas soal yang pertama, yaitu di sebuah peternakan terdapat 6 kandang. Baik, di sini Pak saya ilustrasikan ada 6 kandang. Kemudian masing-masing kandang terdapat 10 ekor domba. Di sini ada 10 ekor, di sini ada 10 ekor, di sini ada 10 ekor. Di sini ada 10 ekor, di sini ada 10 ekor, dan di sini ada 10 ekor. Berapa jumlah semuanya? Berapakah jumlah semuanya? Kalian tinggal menghitung. 10 ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10, ditambah 10. 10-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bisa ditulis 6 dikali 10 sama dengan berapa? Iya, tepat sekali, jawabannya adalah 60. Kemudian, soal yang berikutnya, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Sekarang pemiliknya membuat kandang lagi sehingga jumlah kandangnya menjadi 10. Kira-kira diisi berapa domba setiap kandang? Kita lihat video berikut. Nah, untuk menjawab soal yang berikutnya, tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Tadi di soal sebelumnya kandangnya hanya ada 6. Sekarang kandangnya ada 10. Kita gambar di sini 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kandang. Dan berapa isi domba tiap kandang? Masih ingat total semua domba ada 60. Kira-kira ada berapa untuk mengisi tiap-tiap kandangnya? Bisa ditulis seperti ini. 60 dibagi 10. Kira-kira berapa? Iya, benar sekali. Jadi jawabannya adalah 6. Tiap-tiap kandang itu ada 6 domba. Seperti ini. Luar biasa sekali. Oke, terima kasih. Nah, perhatikan contoh soal berikut. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Berapa ya? Kandangnya ada 9. Kemudian masing-masing kandangnya berisi 8 sapi. Gimana cara ngitungnya? Oke, lihat, perhatikan. Kita perhatikan video berikut. Nah, soal yang berikutnya yaitu di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Oke, ditulis dulu ya, di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Kita gambar ada 9 kandang di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Tiap kandang berisi 8 ekor sapi. Di sini ada 8 ekor sapi. Di sini ada 8 ekor sapi. Pertanyaannya, berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Jadi ada berapa sapi keseluruhan? Baiklah, ditulis di sini 9 kandang ya tadi, dikali 8. Kira-kira berapa 9 dikali 8? Atau sama saja dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berapa 9 kali 8? Ya, tepat sekali. Jawabannya ada 72. Jadi, jumlah sapi keseluruhan ada 72. Terima kasih. Soal berikutnya, ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Oh, ternyata setelah diaplikasikan, ternyata satu kandang sapi itu rusak. Kemudian kandang sapi itu yang bisa digunakan tinggal 8. Kira-kira berapa jumlah sapi tiap kandang? Oke, mari kita hitung dan simak video berikut. Nah, soal berikutnya yaitu ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Oke, kita tulis di sini ada 8 kandang sapi. Seperti ini. Dan semua jumlah sapi ada 72. Jadi berapa isi tiap-tiap kandangnya ini? Oke, kita bisa ditulis di sini. Berapa kira-kira? Masih ingat tidak perkalian? 8 dikali berapa? Hasilnya 72. Iya, tepat sekali. Kalian pintar. Jawabannya adalah 8 dikali 9. Jadi 72 dibagi 8 adalah 9. Luar biasa. Terima kasih. Soal yang berikutnya, contoh soal yang berikutnya, Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Ada 10 kandang burung dan setiap kandang diisi 8 ekor. Kira-kira berapa ya jumlah burung merpati yang dipunyai Paman Beni? Daripada bingung, kita simak video berikut untuk mengetahui jawabannya. Baiklah, kita akan membahas soal berikutnya. Paman Beni beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Ditulis di sini, digambar 10 kandang burung. Bisa ditulis seperti ini. Ada 5, berarti kurang 5 kandang lagi. Nah, seperti ini. Paman Beni menempatkan 8 ekor burung di tiap-tiap kandang. Oke, ternyata Paman Beni menempatkan 8 ekor merpati di tiap-tiap kandangnya. Pertanyaannya, berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Beni? Tadi ada 10 kandang dan tiap-tiap kandang ada 8. Berapa hasilnya? Luar biasa, betul sekali. Isinya adalah total semua burung merpati yang dimiliki Paman Beni ada 80. Terima kasih. Nah, soal yang berikutnya yaitu 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Oh, ternyata setelah berjalan 2 kandangnya itu rusak sehingga burung merpati itu ditempatkan pada kandang yang lain. Kira-kira berapa jumlah burung merpati sekarang?
tiap kandangnya. Oke, daripada kita bingung, kita lihat video berikut. Soal yang berikutnya yaitu ternyata 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Masih ingat kandangnya tadi ada berapa awalnya? 10. Jika 10 rusak 2 ada tinggal berapa kandang? Bagus, tinggal 8 kandang. Total semua burung merpati ada 80. Kira-kira berapa burung merpati yang dimasukkan ke dalam kandang? Delapan puluh dibagi 8. Hasilnya berapa? Oke. Sekarang gini, 8 dikali berapa? Hasilnya 80. Iya, tepat sekali, 8 dikali 10. Jadi 80 dibagi 8 sama dengan 10. Jadi jumlah burung merpati di tiap-tiap kandang isinya adalah 10. Luar biasa sekali kalian. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih, kita telah berada di penghujung video. Di sini ada pesan untuk kalian, lawan rasa malasmu untuk belajar, karena jika kamu melawan, kesuksesan ada tepat di depanmu. Jadi tetap semangat belajar meskipun kita sedang berada di kelas virtual. Baiklah, Pak Asa akhiri. Jika ada yang kurang jelas atau bingung, silakan hubungi Pak Asa melalui WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.